Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mereview untuk skripsi atas nama Muhammad Agus Solihin dengan judul Sistem Informasi ya. Ya, di sini berbasis Laravel. Baik, untuk komen yang pertama ini judulnya ya, manajemen inventory barang. Nah, untuk awalnya di sini di awal ya, silakan diawali dengan perancangan atau pengembangan. Perancangan atau pengembangan sistem informasi. Jadi tujuannya kan ingin membuat sistem informasi nih. Nah, sistem informasi apa? Yaitu sistem informasi inventory. Nah, kemudian apakah Anda ini perancangan atau pengembangan? Nah, kalau misalkan sistem informasinya belum ada, berarti perancangan mulai dari nol. Kalau misalkan di sana sudah ada tetapi belum maksimal, itu pengembangan. Berbasis framework Laravel, ini bisa dihilangkan. Kemudian ini bisa dihilangkan. Jadi nantinya kalau perancangan ya, perancangan sistem informasi inventory barang berbasis Laravel nanti tambahkan ya, jika studi kasus tambahkan tempat. Nah, tambahkan tempat penelitian. Kita langsung ke abstrak. Mana abstraknya? Belum ada ya. Ini. Pada saat masa-masa pandemik seperti ini, mungkin pengolahan data untuk menghasilkan informasi secara terkomputerisasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan. Ini bukan abstrak ya, ini apa, latar belakang kalau ini. Tujuannya mana ini? Dalam mengembangkan sistem informasi ini, penulis akan mengembangkan dengan framework Laravel. Tujuan dari pada IANA Sport Cirebon dengan adanya sistem informasi ini, penulis berharap bisa membantu dalam melakukan monitoring barang. Nah, ini silakan kalau untuk bagaimana cara menulis abstrak. Nah, ini ya. Pahami sistematika penulisan abstrak, tidak asal copy paste. Paparkan latar belakang masalah dan tujuan tugas akhir, cantumkan metode yang digunakan, deskripsikan hasil penelitian tugas akhir, berikan kesimpulan penelitian tugas akhir, dan terakhir masukkan kata kunci penting. Ya, ini caranya membuat abstrak.
silahkan kalau dipelajari ya, bagaimana cara menulis abstrak. Ini paragrafnya spasi 1. Lihat panduan. Perhatikan cara menulis abstrak. Jadi ini caranya menulis abstrak ya. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari abstrak. Misalkan ada 4 paragraf, ya silahkan ada 4 paragraf. Ini mengapa langsung ada penomorannya? Mana kalimat pengantarnya? Misalkan peneliti telah melakukan studi literatur terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya. 1. Asusanto bla bla bla. Nah, ini kan. Yang kedua, Iputu ada tidak rancangan aplikasi sistem inventory. Ini pengembangan sistem informasi. Nah, ini pengembangan ya, berarti sistem informasinya sudah ada. Kalau ini perancangan berarti ini dibuat dari nol. Ini perancangan aplikasi ya, ini aplikasi. Jadi nanti harus dibedakan ya, apakah yang mau dibikin adalah aplikasi atau sistem informasi. Saat ini sistem yang berjalan masih banyak kekurangan dan kelemahan, seperti memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengiriman surat perintah kerja. Nah, usahakan kata-kata yang relatif seperti lama, sebentar, tinggi, rendah, besar, kecil, ini dihilangkan ya dalam sebuah penelitian karena harus terukur secara pasti. Misalkan ini cukup lama. Berapa lama ya? Berapa lama? Apakah butuh 1 hari atau 1 minggu untuk membuat laporan? Nah, jadi dihilangkan ya nanti ya untuk kata-kata yang relatif itu. Misalkan jadi nanti diubahnya jadi seperti ini. Kelemahan seperti memerlukan waktu minimal 1 hari untuk pengiriman surat perintah kerja. Penyusunan laporan yang masih tidak terstruktur, bukan masih manual ya. Ganti kata manual dengan kata lain. Misal tidak terstruktur. Nah, jangan sampai kita memojokkan sistem manual ya. Kalau ada kalanya sistem manual itu adalah lebih efektif ketimbang sistem informasi komputer. Contohnya pembuatan buku tabungan di bank ya. Di bank-bank itu kan
pembuatan buku tabungan itu lebih otentik dengan sistem manual. Datang langsung nasabah ke bank untuk membuat buku tabungan. Nah, kenapa? Karena di sana diperlukan sebuah fitur manual yang tidak boleh tidak ditinggalkan, yaitu tanda tangan. Itu tidak boleh ya. Kemudian kalau untuk sistem informasi ya khusus di skripsi ini adalah sistem informasi inventory. Nah, ini juga ada fitur manual yang tidak boleh ditinggalkan, seperti tanda tangan ini tidak boleh ditinggalkan ya. Kemudian bukti bayar. Nah, ini bukti bayar juga apakah memang harus full terkomputerisasi atau masih ada sistem manual. Jadi, sistem manual jangan dipojokkan tetapi ditunjang dengan adanya sistem informasi komputer. Ini tolong jangan kopas ya. Nah, ini di atasnya nggak ada Android, tapi di sini ada kata-kata Android. Presensi sistem lama, manajemen inventory masih menggunakan Microsoft Excel, yang bisa saja sewaktu-waktu data tercecer dengan data yang lain. Data tercecer dengan data yang lain. Microsoft Excel itu ya memang tercecer, tapi masalah intinya itu adalah dia itu tidak terintegrasi ya. Presensi yang akan dirancang manajemen inventory dengan menggunakan metode Laravel memungkinkan dapat pastikan lebih aman untuk menjaga data inventory perusahaan. Ini untuk lebih aman ganti lagi ya. Ini masih relatif. Ganti kata relatif ini ya. Misal ya, misal itu asalnya data belum terintegrasi. Nah, dengan Syspo menjadi terintegrasi. Maksudnya terintegrasi itu adalah tidak tercecer di beberapa file. Misalkan data tahun 2020 kalau di Excel ya, itu di Excel misalkan di tahun 2020 Excel sheet-nya yang keberapa, ini terpecah-pecah. Tapi kalau untuk dengan database ya, dengan Syspo database ini menjadi terintegrasi, menyatu semua datanya dan bisa diakses oleh siapa saja dari mana saja. Itu definisi terintegrasi. Menggunakan cara manual untuk membuat laporan penjualan setiap bulannya. Oke, nggak ada masalah ya untuk manual. Kalau misalkan sistem manual tidak ada masalah, terstruktur, misalkan kita ke staf keuangan ya, ke bagian keuangan, tolong laporan bulanan. Kalau misalkan sistem manual itu adalah sudah terstruktur dengan baik, dia dengan cepat. Misalkan tidak nyampe 1 jam laporan sudah berhasil ya. Dan ini memang pakai Excel kan. Nah, kalau pakai Excel itu laporan itu walaupun secara manual, tetapi kalau sudah terstruktur itu akan dianggap cepat lah. Cepat, nggak nyampe 1 jam laporan sudah selesai. Tinggal dari Excel, print. Nah, 10 menit juga sudah bisa selesai untuk laporan. Kita dapat merubah data ataupun menginput data kapanpun dan dimanapun. Dan juga dapat diakses secara real time. Nah, berarti yang masih menggunakan cara manual tolong diganti dengan kata-kata yang lebih ilmiah, misalkan ya, data masih terpisah ya, atau misalkan data masih
masih apa ya? Ada data yang tidak tercatat di Excel. Nah, misalkan link ya, link ke bukti barang biasanya itu tidak dicatat di Excel. Ini barang A, kemudian bukti bukti penerimaannya ya, bukti transaksinya yang mana itu biasanya itu tidak tercatat di Excel. Nah, berarti nanti kita buat sistemnya itu adalah lebih terstruktur. Jadi barang yang A, ini bukti bayarnya yang mana, tinggal sekali klik nanti dapat terlihat. Nah, misalkan itu ya. Ya memang benar ya kita dapat merubah data atau menginput data kapanpun dan dimanapun ya kan, bisa lah. Nah, dan juga dapat diakses secara real time. Nah, hati-hati di sini berarti menginput data kapanpun. Berarti Anda harus menyediakan hosting, wajib ini ya. Kalau tidak dihostingkan berarti nggak kapan saja itu data bisa diakses. Ya selama PC itu nyala. Selama laptopnya menyala, itu data bisa diakses oleh perusahaan itu. Tapi kalau misalkan laptopnya mati, kan nggak kapanpun kan. Nah, berarti wajib dibahas hosting. Kalau memang tujuannya data kapanpun bisa diakses. Kemudian dimanapun, ini juga bahaya juga. Kalau misalkan dimanapun, baik misalkan di laptop bisa diakses, di Android bisa diakses, di Mac bisa diakses, di tablet bisa diakses. Berarti artinya ini harus berbasis web mobile. Jadi jangan sampai tampilannya ketika di desktop bagus, tetapi nanti dilihat di mobile jadi kurang apa ya, kesulitan ya usernya dalam mengoperasikannya. Jadi nanti harus berbasis mobile juga, pakai Laravel dan juga berbasis web mobile. Nanti tambahkan framework yang berbasis mobile seperti Bootstrap, jQuery Mobile atau Ionic. Silakan pakai pilih yang mana. Yang paling mudah adalah pakai Bootstrap. Dan juga dapat diakses secara real time. Nah, kalau untuk real time berarti ini juga kata berbahaya juga. Kenapa? Karena real time itu adalah butuh yang namanya notifikasi. Ketika misalkan gini ya, ada penambahan barang A, ditambah lagi stoknya oleh petugas, diinputkan. Ketika diinputkan nanti harus ada notifikasi untuk siapa? Ya untuk petugas lainnya. Untuk misalkan data sudah di apa ya, sudah masuk gudang. Nah, misalkan berarti divisi lain harus mengetahui bahwa barang tersebut sudah masuk gudang. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Adanya sistem notifikasi. Jadi dijelaskan, walaupun sistem notifikasinya secara manual, nanti dijelaskan dalam prosedur ya, prosedur sistemnya. Kalau toh misalkan mau memakai PHP System Notification, itu lebih bagus. Jadi ketika ada user lain mengupload barang, user lainnya juga ada notifikasi. Apalagi level pimpinan biasanya. Level pimpinan itu adalah ada namanya notifikasi sistem. Seperti itu ya, Facebook. Nah, itu Facebook itu kalau misalkan ada pesan masuk, kling, nah itu adalah notifikasi. Oke, untuk kekurangan manajemen inventory di sana udah oke ya. Ini kapanpun berarti nanti harus ada hosting. Harus dibahas hosting. Apa itu hosting? Silahkan kalian tanya aja di Google ya, apa itu hosting atau sewa tempat. Dimanapun berarti artinya bisa diakses baik oleh laptop, Android, kemudian tablet atau Mac. Nah, mobile ini ya, mobile.
dan real time. Nanti usahakan ada sistem notifikasi. Nanti dibahas sistem notifikasinya apakah pakai manual. Jadi si pegawai A ngasih tahu pegawai B, "Woi, ada kiriman barang, silakan cek sispo-nya." Nah, kalau misalkan notif pakai PHP sistem lebih bagus ya. Nanti Bapak akan ajarkan. Ada videonya untuk PHP notification system. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen inventory masih dapat dikatakan belum aman. Ini belum aman kata siapa ini? Kata siapa belum aman? Bagaimana cara mengukur keamanan? Nah, kalau misalkan Microsoft Excel-nya di password, kemudian laptopnya di password, kan nggak ada masalah kan? Berarti aman. Nah, berarti ini maksud aman ini sebelah mana nih? Dan nyaman. Input data di Excel itu paling nyaman. Ya nggak? Kenapa orang pilih pakai Microsoft Excel? Karena memang nyaman. Mudah banget. Nah, katanya belum nyaman di sana ya. Belum nyamannya maksudnya gimana nih? Tolong dijelaskan lagi ya. Jelaskan ulang kata nyaman. Nah, ini apakah nggak nyamannya itu karena memang harus pakai laptop terus ya, nggak bisa pakai HP, atau gimana ini ya nggak nyamannya? Tapi kalau untuk Microsoft Excel kan di HP juga sudah bisa ya, sudah bisa ngedit Microsoft Excel di HP karena udah ada apps-nya, jadi tetap nyaman juga ya pakai Excel. Nah, atau gunakan kata lain lah selain nyaman, karena hanya dengan menggunakan Excel dan catatan manual. Excel itu banyak banget fiturnya ya. Nih, yang pertama ada yang namanya conditional formatting. Ini untuk menentukan apakah mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Kemudian ada data validation. Ini datanya aman. User itu tidak boleh sembarangan memasukkan angka atau huruf. Kemudian panjang huruf, misalkan harus 3 huruf, ini 3 huruf, wajib 3 huruf. Misalkan memasukkan angka, misalkan dari 500 hingga 1000 nilainya, ini ada di sini di data validation. Kemudian apakah duplikat data? Bisa ini duplikat data juga, misalkan ini 1, 2, 3, misalkan ada duplikat data. Ini juga bisa terlihat di sini ya, di conditional formatting. Nah, di sini sudah terlihat mana yang duplikat. Kemudian di sini juga ada yang namanya makros. Dan banyak sekali di sini ya, ada database-nya juga, ada protect sheet, protect workbook. Sini Microsoft Excel itu tidak seperti yang kita bayangkan. Dan ini hampir semua fitur database itu hampir ada di Microsoft Excel. Bahkan sampai saat ini Microsoft Excel itu sudah bisa multi-user. Jadi jangan diremehkan ya untuk Microsoft Excel. Tapi Microsoft Excel itu ada kelemahannya. Ya, kelemahannya apa? Itu yang pertama, data itu bisa tercecer. Ya, kalau misalkan usernya tidak bisa menggunakan ya. Kalau misalkan dia bisa menggunakan, data itu bisa terintegrasi semuanya di dalam satu workbook seperti ini. Efisiensi waktu, ini juga kata relatif ya. Efisiensi maksudnya
Tidak efisiennya gimana ya? Apakah ada pengukuran waktunya nih, waktu kinerjanya? Dalam basis tujuan ketika Janaspot meminta laporan. Bagian gudang mencari data laporan itu dengan cara satu persatu. Berarti ini sistem manualnya tidak terstruktur dengan baik. Nah, kalau misalkan sistem manualnya terstruktur dengan baik, bagian gudangnya itu setelah mencatat setiap hari di Microsoft Excel, ketika diminta laporan kan sudah ada di Microsoft Excel. Pak, ini laporannya untuk hari ini. Berarti ini masalahnya itu bukan di sistem manual, tapi pegawainya nggak rajin. Ya, ini jadi bagian gudang mencari data laporan dengan mencari satu persatu. Ya ini, ya petugasnya ini nggak rajin ini. Harus gimana nih? Berarti harus dibikin sebuah sistem yang mewajibkan bagian gudang ataupun bagian yang lainnya mencatat setiap harinya, dan kegiatan itu dapat dimonitoring oleh pimpinan. Ya memang solusinya adalah sistem informasi. Dengan sistem informasi, bagian gudang harus setiap hari input data. Setiap input data nanti ada notifikasi ke pimpinan bahwa bagian gudang telah menginput data. Nah, kalau bagian gudang belum menginput data, nanti kan si pimpinan bisa langsung menegur. Loh, ini tiap hari ini kan nggak ada barang masuk nih, kenapa belum dicatat atau gimana? Jadi ada notification system ya dengan sistem informasi. Nah, ini tujuannya kan untuk mempermudah monitoring nih ya. Berarti harus pakai ini ya. PHP System Notification ini ya. Harus nih. Kan tujuannya biar si pimpinan tahu nih stok gudang ini berapa. Rumusan masalah bagaimana cara merancang desain sistem inventory yang ada di Janasport. Sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sesuai dengan kebutuhan. Berarti di sini hampir sama dengan yang ada di sini ya. Rumusan masalah ini sama dengan yang A. Bagaimana cara merancang desain sistem inventory yang ada di Janasport sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini berarti yang poin 3. Poin 3 hilangkan. Sudah include di poin 1. Batasan masalah menganalisa sistem yang sedang berjalan di Janasport. Ya iya, ini nggak usah disebutin ya. Kalau yang ini, sistem ini dibangun dan dirancang meliputi proses input data barang, kuantiti barang. Ini nggak usah dijelasin ya, input data barang pasti sudah termasuk kuantiti, harga satuan, supplier, kemudian nanti harga jual berapa ya. Prosesnya apa aja nih? Proses yang pertama input data barang. Yang kedua perhitungan penyusutan barang. Nah, tapi barang itu kan pasti nanti ada penyusutan barang ya. Misalkan kalau beli meja ya, beli meja 1 juta. Nah, nanti kan bulan depan harganya kalau mau dijual kan nggak 1 juta kalau misalkan meja itu dipakai. Kemudian nanti untuk tahun depan meja itu tidak lagi harganya 1 juta, tapi sudah menurun. Misalkan udah jadi harganya 500.000. Nah, itu perhitungannya itu memang harus wajib ada, yaitu di sistem inventory. Karena memang tujuan utama untuk sistem inventory itu adalah menghitung aset. Yang ketiga, pelaporan. Nah, pelaporan inventory. Nah, asetnya itu berapa hingga hari ini?
Yang keempat adalah pelaporan aset, ya, kemudian pelaporan kerusakan. Mana barang-barang yang harus diganti dan mana barang-barang yang masih bagus. Dan terakhir adalah barang mana yang perlu dibeli, harus atau diupdate, ya, mana barang yang harus dibeli. Nanti dari SISPO tersebut, sistem inventory kan namanya juga, harus terjawab seberapa aset tahun ini dan tahun sebelumnya. Kemudian berapa barang yang rusak harus terhitung, ya. Kemudian barang yang harus ditambah barang apa aja. Nah, itu tujuan dari sistem informasi inventory. Softwarenya pakai SAM, editornya Notepad++, bahasanya HTML, CSS, PHP, JavaScript. Kalau Laravelnya mana? Tadi katanya judulnya pakai Laravel. Tambahin ya. Alat perancangan yang penulisnya adalah DFD dan ARD. Iya. Satu PC yang terkoneksi internet. Maksudnya apa ini? Satu PC. Batasan masalah. Katanya mau real time. Kalau real time berarti kan satu PC-nya ya harus on terus. Berarti harus bikin PC server nih. Ya, lebih baik hosting ya. Banyak hosting yang gratisan juga ada. Hosting aja. Jadi memang benar-benar real time, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Tujuannya nanti buat username dan password sebagai akses, mengimplementasikan. Untuk tujuan, poinnya disamakan dengan yang batasan rumusan masalah. Bagaimana merancang desain sistem inventory yang ada di JanaSpot. Jadi tujuannya membuat blueprint, ya. Membuat, ya. Nah, ini kan intinya bagaimana. Berarti ini tujuannya apa? Berarti membuat sistem inventory yang dapat dipakai di sana. Itu tujuannya. Kemudian rumusan yang kedua, bagaimana cara membuat sistem inventory online yang bersifat real time. Tujuannya apa? Biar sistem inventory ini dapat diakses via laptop ataupun via mobile kapanpun dan dimanapun. Itu tujuannya. Manfaatnya ya silahkan hampir sama lah ya. Ini untuk bab 1. Nanti yang penting Agus ini harus bikin aplikasinya ya, atau sistem informasinya. Nanti Pak In bantu. Kalau misalkan kesulitannya di mana, silakan langsung aja hubungi Pak In. Lebih baiknya secara offline saja. Silakan Pak In ada di IKMI di Gedung Rektorat lantai 3. Setiap hari Pak In ada. Kalau misalkan Agus Solihin pengen belajar tentang sistem inventory dengan fitur PHP Notif System, ini juga bisa pakai Laravel. Oke. Nanti Pak In ajarin, Pak In bantu ya. Sekian untuk reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.